Bantu subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan mengupas tentang isi buku ini. Buku ini dengan judul Jatuh Hati pada Montessori, karya dari Ibu Vidya Dwina Paramita. Buku ini terdiri dari 11 bab, 109 halaman. Kita akan membaginya menjadi 3 sesi. Mungkin ini menjadi kupasan pertama kita terhadap isi buku ini. Kita benar-benar bersyukur dan benar-benar sangat berterima kasih kepada Ibu Vidya dengan hadirnya buku Jatuh Hati pada Montessori dapat menghantarkan peran kita sebagai ibu. Sebelumnya, mari kita kaji asal-usul Ibu Vidya yuk. Ibu Vidya sudah berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini sejak tahun 2007. Beliau juga mendalami metode Montessori melalui program diploma internasional. Sejak tahun 2012 diminta meramu metode dan kurikulum serta melakukan monitoring dan pelatihan bagi guru, manajemen, dan orang tua murid di beberapa sekolah, terutama anak usia dini di Jakarta dan di Tangerang Selatan. Saya benar-benar terkesan dengan buku Ibu Vidya ini. 3 pertanyaan awal di buku ini benar-benar menghantarkan perasaan kita, rasa kita sebagai seorang ibu. Pertanyaan pertama, masa sih nggak ada cara baik dalam mengasuh anak? Pertanyaan yang kedua, apakah tidak mungkin kita mendampingi proses tumbuh kembang anak dengan pola anak itu bahagia, cerdas, mandiri, dan berpendirian teguh? Pertanyaan yang ketiga, disiplin macam apa yang tidak membuat anak tumbuh dengan luka? Masya Allah, kalimatnya itu benar-benar lah. Pun tujuan dari Ibu Vidya ini yaitu membantu kita, para orang tua, guru, kakak adik, atau siapapun yang berurusan dengan anak usia dini, dengan pengasuhan anak usia dini, untuk dapat merubah sedikit sudut pandangnya dalam hal pengasuhan anak. Maria Montessori, seorang perempuan Italia, lahir pada tanggal 31 Agustus 1870. Beliau merupakan dokter pertama di Italia dan pada saat perempuan berkeinginan untuk menjadi guru. Tetapi Maria Montessori lebih memutuskan untuk menjalani ilmu teknik mesin dan matematika, dan alhamdulillah ayahnya mengizinkan. Setelah itu beliau langsung melanjutkan pendidikan kedokteran. Maria tadi diutus oleh pemerintah untuk bekerja di rumah sakit mengurus anak-anak berkebutuhan khusus. Pada saat setelah sarapan, anak-anak tadi dibawa oleh ibu dokter ke aula besar yang kosong berkeliling. Ternyata ibu dokter memperhatikan ada anak-anak yang merogoh kantong celananya dengan cara meremes-remes. Setelah diobservasi, itulah bentuk anak-anak menstimulasi secara alami indera perabanya. Hasil observasi tersebut menjadi fondasi awal untuk metode Montessori dengan cara menstimulasi seluruh indera anak. Lalu pemerintah meminta dokter untuk menangani sebuah area pabrik di mana para orang tua sibuk bekerja, sehingga anak-anak tumbuh menjadi liar dan berpotensi menimbulkan kekacauan di lingkungan. Lalu Maria Montessori memutuskan untuk mengurus pusat pendidikan anak-anak dengan nama Casa dei Bambini, yang artinya apa? Yaitu rumah anak-anak. Kondisi ketika itu anak
dengan total anak sebanyak 50 orang, sementara pengasuhnya hanya 1 orang. Ketika itu Maria Montessori memberi ide atau mencoba untuk mengerahkan anak-anak yang lebih besar untuk berkegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Memakai baju sendiri. Yang kedua, menyiapkan makanan. Yang ketiga, menyiram tanaman. Yang keempat, membersih lantai, dan lain-lain. Sehingga kesimpulannya itu apa? Ternyata anak-anak membutuhkan untuk berkegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Yaitu kegiatan yang bermakna. Pilihannya ada 2. Yang pertama, membiarkan energi anak-anak meluap dan berakibat menimbulkan kekacauan, dan akhirnya orang dewasa maupun anak-anak akan tertekan. Atau memanfaatkan energi positif dengan sedikit upaya tambahan kita sebagai orang dewasa. Sejak 1909, Maria Montessori mulai menyebarluaskan metode Montessori dengan melatih guru di berbagai negara, dan pada tahun 1950, 2 tahun sebelum meninggal, Dr. Maria Montessori dinominasikan sebagai penerima Nobel Perdamaian. Pembagian usia. Montessori membagi usia menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama usia 0 sampai 6 tahun, yang kedua 6 sampai 12 tahun, yang ketiga 12 sampai 18 tahun, yang keempat 18 sampai 24 tahun. Sehingga terdapat perbedaan fungsi, manfaat, dan tugas dari tahapan usia tersebut. Kehidupan sehari-hari, sering orang tua berkata kepada anaknya dengan ungkapan, "Nak, ayah ibu sangat sibuk sekarang ini bekerja untuk masa depan kalian, supaya kalian mendapatkan sekolah yang baik, yang bagus, yang berkualitas, dan juga kalian bahkan akan kuliah ke luar negeri." Sehingga sebagai orang tua yang terlalu fokus untuk masa depan dan lupa akan masa saat sekarang ini, kita sadar bahwa anak-anak itu akan bisa menjadi apa aja karena mereka itu berpotensi tidak hanya menjadi orang baik, tapi mendarang banyak orang di kemudian hari. Analogi Ibu Vidya bahwa anak itu sama dengan semen basah. Maksudnya apa? Selagi semennya belum kering, masih bisa dibentuk. Namun apabila semen itu sudah mengeras, akan susah membentuknya. Baik yang membentuk ataupun yang akan dibentuk akan terasa sakit. Orang tua sering berpendapat bahwa anak-anak tidak akan ingat kejadian-kejadian masa kecil. Kita aja nih yang pernah mencoba kecil, yang pernah mencoba menjadi anak kecil, kita nggak ingat apa percakapan antara anak dengan orang tua, kita nggak ingat. Namun rasa yang akan dibawa oleh anak untuk masa depannya kelak, rasa dihormati, rasa dihargai, rasa disayangi dengan kata-kata lembut, Masya Allah. Yang kedua, absorbent mind. Absorbent mind yaitu proses anak dalam mencerna dan mendapatkan pengetahuan dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, terhadap keteraturan. Aturan tersebut merupakan rutinitas harian yang melibatkan orang-orang dewasa. Keteraturan tersebut sangat penting bagi anak agar ia merasa aman dan yakin kepada diri serta lingkungannya. Bu Vidya menyarankan untuk tetap menjaga keteraturan tetapi memberikan variasi pada kegiatan anak. Kepekaan terhadap lingkungan. Ya, seberapa banyak sih orang dewasa yang ada di sekitar kita itu berbuat seperti anak-anak. Maksudnya apa? Mungkin saya sendiri juga pernah sih. Ada yang menerobos jalan raya, ada yang membuang sampah sembarangan, atau ada orang-orang laki-laki kekar duduk dengan senangnya di bus
sementara dia menyaksikan wanita hamil atau wanita tua yang juga butuh tempat duduk. Begitulah yang terjadi. Kita nih orang dewasa nih seperti semen yang udah kering, udah susah dibentuk. Berbeda dengan anak-anak yang diibaratkan tadi seperti semen basah, masih mudah dibentuk. Sehingga baik orang yang membentuk ataupun orang yang akan dibentuk merasa sakit. Yang ketiga, kepekaan terhadap benda-benda kecil. Anak-anak pada usia 1,5 tahun sampai 4 tahun itu berada pada fase terhadap benda-benda kecil. Ada sebuah kisah Ibu Vidya, seorang anak-anak 1,5 tahun sampai 4 tahun ke sebuah kebun binatang. Pada saat itu betapa banyak hal persiapan yang sudah disiapkan oleh guru-guru, perkenalkan oleh guru-guru kepada anak-anak. Di akhir kegiatan, guru bertanya, apa sih yang anak-anak lihat tadi? Ada seorang anak menjawab, saya melihat semut yang kecil. Jika Ibu Vidya tidak memahami bahwa mereka sedang berada pada fase kepekaan terhadap benda-benda kecil tersebut, rasanya ingin menangis sekali. Yang keempat, kepekaan terhadap pergerakan. Kepekaan terhadap bahasa. Pada kasus anak yang mengalami keterlambatan berbicara setelah dirunut, ternyata penyebabnya adalah ketergantungan anak terhadap gadget, baik itu berupa televisi maupun game. Pada zaman sekarang ini, informasi itu sudah mudah kita dapatkan. Betapa sedihnya banyaknya para orang tua membiarkan anak-anak terpapar dengan yang namanya gadget. Mereka sudah diperkenalkan dengan gadget dari usia dini. Namun, tua tidak hanya memberikan gadget semata, tapi juga memfasilitasi gadget terhadap anak, dan bahkan orang tua juga merasa bangga dengan kemahiran anaknya menggunakan gadget tersebut. Orang tua merasa lega ketika anaknya menatap layar gadget dengan diam dan tenang begitu. Gadget dapat mengurangi ruang gerak anak, ruang kreativitas anak, dan dengan gadget juga membuat anak tidak peduli dengan lingkungan, serta membuat anak menjadi kecanduan akan yang namanya gadget. Berikutnya, kepekaan terhadap kelima indera.